Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Kisha Sabira Mahendra. Saya Rasyad Muhammad Jani Asidik. Saya Krisna Bayu Kandaka. Saya Fahma Kesha Zahra. Saya Naifah Muhammadillah. Saya Muhammad Tabir Ahmad Kurnia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil baca kami untuk memenuhi tugas ujian praktek matematika wajib. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu Kandaka. Saya bertugas akan menjelaskan nomor 1 di papan tulis secara langsung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 menggunakan aplikasi GeoGebra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahma Kesha Azahra dari kelompok 1 akan menjelaskan soal nomor 2. Silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifah Wahwa Fadilah, nomor absen 22 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dimensi 3 dengan pengerjaan soal menggunakan aplikasi GeoGebra. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Kisha Sabira Mahendra dari kelas 12 MIPA 1. Saya di sini bertugas untuk menjelaskan soal nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyad Muhammad Jani Asidik akan menjelaskan pengerjaan nomor 3 menggunakan aplikasi GeoGebra. Pada soal yang nomor 1 kita didapatkan soal diketahui kubus ABCD dengan panjang rusuk 8 cm. Hitungan jarak antara titik E ke titik BG. Nah, titik BG ini segini, titik tengahnya berarti di sini. Nah, kita tarik titik E ke titik BG. Nah, titik tengah ini mari kita namai aja titik P. Nah, berarti yang kita cari itu adalah titik E ke titik P. Nah, untuk mencari titik E ke titik P itu kita buat segitiga. Yang paling memungkinkan itu adalah dari E ke B, lalu E ke G. Nah, ini dapatkan segitiga E BG dan ini P. Nah, yang kita cari ini. Nah, kalau dilihat dari gambar sini, garis-garisnya itu kan sama sisi semuanya. Berarti kita cari satu aja, salah satunya. Nah, caranya adalah kita bikin aja segitiganya E B A. Dan kita cari orang ini. Sisinya 8 cm, 8 cm. Caranya adalah sisi EA kuadrat ditambah AB kuadrat, dimana akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat, dimana akar dari 60A tambah 60A. Atau kita ubah juga menjadi akar dari 64 dikali akar 2, itu hasilnya 8 akar 2. Nah, berarti di sini adalah panjangnya 8 akar 2, panjang akar 2, 8 akar 2. Nah, sekarang kita cari jarak dari E ke P. Nah, saya bikin segitiga lagi. EPG. Nah, karena titik P ini setengah dari BG, tengah-tengah dari BG, maka tinggal 8 akar 2 dibagi 2, hasilnya adalah 4 akar 2. 8 akar 2. Untuk mencari EP itu rumusnya adalah akar dari EG kuadrat
dikurangi PG kuadrat dengan akar dari 8 akar 2 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat dan dengan akar dari 64 akar 2 dikurangi 16 dan akar 128 dikurangi 32 hasilnya adalah akar 96 atau kita ubah juga jadi akar 16 per 6 akar 6 hasilnya adalah 4 akar 6. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 1 menggunakan aplikasi GeoGebra. Di soalnya diketahui kubus ABCDEFG dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak dari titik E ke titik tengah BG. Pertama-tama kita buat dulu kubusnya. Titik 0,0, kemudian di titik 8,0. Sudah terbuat, kemudian kita gunakan middle point or midpoint or center. Kita pencet titik B kemudian titik G. Setelah itu kita rename di sini nama titiknya menjadi titik P. Setelah itu, karena di sini di soalnya ditanyakan dari jarak dari titik E ke titik tengah BG ya, atau di sini kita namai titik P. Kita buat dulu line-nya dari E ke P. Setelah itu kita gunakan distance or length. Kemudian kita pencet titik E, kemudian titik P. Lalu di sini ditemukan hasilnya 9,8. Sekian dari saya. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada diketahui kubus ABCDEFG. Kita gambar dulu kubusnya. Memiliki panjang rusuk 4 cm dan D adalah titik tengah CG yang di sini adalah titik P. Kemudian yang mendatanginya adalah jarak titik E ke BP adalah berapa. Dan di sini kita tarik dulu dari T ke B, kemudian garis dari E ke tengah-tengah BP. Nah, setelah itu di sini kita bikin segitiganya. Dari T kita tarik ke E, kemudian dari B kita tarik ke E. Di sini sudah terbentuk segitiganya, kemudian kita keluarkan. Di sini E, di sini B, di sini T. Nah, kita akan mencari jarak dari E ke tengah-tengah ini. Kita misalkan X. Kemudian kita cari EB-nya berapa. Dilihat dari sini EB-nya itu 4 akar
ada segitiga, kita keluarin buat nyari panjang BT-nya berapa. Ini B, C, kemudian B. Nah, BC-nya di sini itu 4, TC-nya itu sama karena ini 4 dibagi 2, jadi sebenarnya panjangnya 2. Kemudian BT-nya itu kita cari lagi BT dengan akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 ditambah 16 dengan akar 20. Akar 20 itu kan 4 kali 5, jadi sisanya 2 akar 5. Lalu di sini 2 akar 5. Kemudian karena ini segitiga sembarang dan kita sama kaki, jadi kita harus nyari pakai aturan sinus kosinus. Sinusnya itu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2B tambah C, kemudian cos T. Nah, sudutnya itu di T ini. Sudut di sini berarti A, di sininya B, kemudian di sininya itu C. Nah, kita tinggal masukin aja A itu 4 akar 2 dikuadratkan ditambah B nya itu 6 dikuadratkan ditambah C nya dikuadratkan itu 2 akar 5 dikuadratkan dikurangi 2 dikali 6 dikali 2 akar 5 dikali cos B. Kita di sini hitung dulu 4 akar 2 dikuadratkan itu kan 32, kemudian di sini kan dikuadratkan 36, kemudian ditambah ini 20 dikurangi 24 akar 5 dikali cos B. Nah, di sini berarti 32 sama dengan 36. Ini dijumlahkan jadi 56 dikurangi 24 akar 5 dikali cos T. Nah, kita di sini cos T ini pindah jadi 24 akar 5 dikali cos T sama dengan, nah ini 56 dikurangi sama 32, jadinya 24. Cos T itu sama dengan 24 dibagi 24 akar 5 atau 1 per akar 5. Kalau cos T nya itu 1 per akar 5, kita gambarkan segitiga sudutnya dari sini. Berarti cos itu kan samping kalau miring. Nah, sampingnya itu di sini 1, di sini 5, berarti seperti itu 2. Lalu kemudian kita cari pakai luas segitiga. Luasnya setengah dikali B dikali C dikali sin T. Nah, yang kedua B nya itu 6 dikali 2 akar 5 dikali sin itu kan demi, berarti depan sama miring, berarti 2 per akar 5. Kemudian di sini akar 5 bagian nanti sisa 6 dikali 2 itu 12. Kemudian kita cari, untuk mencari X lagi kita pakai luas segitiga lagi dengan setengah dikali BT dikali X. X itu yang nanti akan menjadi itu dari setengah, BT nya itu 2 akar 5 dikali X dengan saya dari akar 5 dikali X. Kemudian luas ini disamakan dengan luas yang ini, berarti luas segitiga sama dengan luas segitiga artinya 5 akar 5X sama dengan 12, berarti X nya sama dengan 12 per akar 5. Jadi kita rasionalkan, jadi kali akar 5 per akar 5. Di sini saya
saya akan menjelaskan soal sebelumnya belajar tentang ECA tapi menggunakan aplikasi GeoGebra. Soal nomor 2 untuk ujian praktik. Soal itu diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G dengan panjang rusuk 4 cm dan T sebagai titik tengah CG. Nah, yang ditanyain itu jarak titik E ke BT. Jadi pertama, menggunakan aplikasi GeoGebra ini kita harus membuat dulu kubusnya dari titik 0 ke 4 sesuai besar yang telah ditentukan oleh soal. Setelah itu kita akan mencari titik tengahnya menggunakan main point or center. Yang ditanyakan titik yang dicarikan titik T dari yang ada di tengah C dan G. Di sini namanya itu masih berbentuk I sesuai yang ada di karena aplikasinya. Kita ganti dulu si I ini tuh menjadi T sesuai dengan soal. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan segmen untuk menarik garis lurus dari B ke T. Setelah itu kita menggunakan perpendicular line untuk mencari garis lurus dari E ke titik tengah BT. Setelah itu kita akan menggunakan intersect untuk mencari titik potong dari E ke titik tengah BT. Setelah itu kita akan menggunakan angle untuk mencari besar sudut dari E ke titik tengah BT. Setelah itu kita akan menggunakan distance or length untuk menghitung keseluruhannya. Nah, setelah itu akan muncul jawaban dari soal tersebut. Jadi titik tengah dari E dari titik E ke BT adalah 5,37. Sekian. Sekarang kita akan menjelaskan dulu soalnya itu diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 10 cm. Titik P dan I masing-masing terletak di tengah-tengah kubus A, B, dan F. Jika titik P tidak berpihak, berapakah panjangnya? Panjang. Pertama kita bikin kubus dulu ya. Jadi kubusnya bidang kubus A, B, C, D, E, F, G, A. Jaraknya itu rusuknya 10 cm. Titik P dan Q masing-masing terletak di rusuk AB. Berarti titik P di tengah-tengah AB dari sini dan titik Q di tengah AF. Berarti apakah ini dari di tengah-tengah ini titik I. Lalu jika titik C ke bidang D ke H, berarti kita harus hitung dulu bidang D ke H-nya. Kita garis dulu dari G ke
segitiga DCP. Nanti ini akan membentuk segitiga DCP. Nah, untuk D dan C itu panjangnya 10 cm. Karena ini baca rusuknya. Untuk vektor C ini kita cari dari DP juga. Karena kalau kalian lihat, berarti kalau kalian lihat dari atas, ini tuh adalah segitiga sama kaki guys. Berarti beda di sini. Jadi ini sama ini tuh sama. Karena beda itu tengah-tengah kan. Kalau kalian lihat, ini itu sama tambahnya. Kita cari satunya aja. Kalau dari DP nih, dari DP dari segitiga DAP. Dari segitiga DAP kita bisa cari DP-nya. APP itu panjangnya 5. Kenapa 5? Karena P itu ada tengah-tengahnya. Jadi tinggal dibagi 2, 2 itu 5. Terus panjang DA itu kalau panjang busuk dia 10. Nah sekarang kita tinggal cari bidang miringnya. Bidang miring DP. Cara carinya ada pakai Pitagoras atau pakai cara cepat. Yang pertama pakai Pitagoras. Kita cari DP. Karena ini kita mencari sendiri, kita tinggal pangkatkan 10,2 ditambah 5,2. Jadi 100 ditambah 5. Hasilnya 125. Akar dari 125 adalah 4. Nah, kalau pakai cara cepatnya tinggal begini. Sini deh. Segitiga DAP. Ini kan 5 ya. Ini 10. 10. 5 kali berapa yang menghasilkan 10? Itu 2 kan? Nah, akar berapa yang menghasilkan 2? Akar 4. Nah, karena ini hasilnya sama dengan 5 akar 4 dan ini 5 akar 10, kita tinggal tambahin. Itu dari sini tambahin apa? Tambahin akarnya. 4 tambah 1. Nah, kita akan menentukan posisi DP dan CP-nya adalah 5 akarnya. Nah, dari sini kita pakai perbandingan luas 3. Kalau kalian lihat, karena kita cari cek ini kita bisa dapat luas 3 yang ini jadi alas, yang ini jadi tingginya kita cari. Nah, segitiga kedua ini alasnya, ini tingginya. Ini tingginya berapa? 10. Kali ini kita ambil dari sini. Ini kan otomatis sama dengan panjang AD dan BC ya. Jadi panjangnya itu. Nah sekarang masuk ke perbandingan luas segitiga. Perbandingan rumus awal luas segitiga itu kan 1/2 dikali A dikali T. Tapi karena kita perbandingan luas segitiga setengah T, ini coret. Jadi kita pakai alas paling tinggi sebenarnya. Alas paling tinggi dari segitiga pertama adalah 10 dikali 10. Sama dengan alas paling tinggi dari segitiga kedua adalah 5 akar 5 dikali T. Itu yang kita cari alias C titik ke bidang DPH. Sebutlah ini titik X. Berarti ini adalah CS. Tinggal kita hitung. Dari 10 kali 10 dibagi 5 akar 5 dengan CX. Ini kita coret 20 per akar 5 dengan CX. Di sini kita rasionalkan 20 dibagi akar 5 kali akar 5 dengan CX. Jadi hasilnya itu hasil CX itu kita dapatkan 20 kali. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3, soalnya yaitu diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 10 cm dengan
titik P dan Q masing-masing terletak di tengah-tengah AB. Jarak titik C ke bidang DPQH adalah sini. Untuk yang pertama kita akan membuat kubus dengan panjang 10 cm. Untuk mencari titik P karena berada di tengah-tengah A dan B, kita menggunakan midpoint or center. Kita klik di titik A dan juga B, maka otomatis akan muncul titik di tengah-tengahnya. Nah, kita rename sama P. Nah, begitu pula untuk mencari titik Q menggunakan midpoint or center. Ke titik A, klik, lalu klik di titik B, maka akan muncul titik di tengah-tengahnya. Kita rename menjadi Q. Nah, sesudah itu kita dapat kita akan menggunakan poligon untuk membuat bidang DPQH. Nah, lalu kita klik DPQH. Nah, sesudah ada bidangnya, kita menggunakan perpendikular untuk menentukan garis lurusnya. Nah, kita klik dari titik C ke bidang DPQH ini. Sesudah itu, untuk mencari titik potongnya menggunakan intersect ini. Dari titik C ke bidang DPQH. Nah, jika sudah, kita akan menentukan besar sudutnya menggunakan. Nah, jika sudah diklik key angle-nya, kita klik dari titik C ke titik tengah-tengah ini, lalu klik juga titik H. Nah, keluarlah besar sudut 90 derajat. Sesudah itu, untuk menghitung panjang C ke sudut DPQH menggunakan distance. Nah, jika sudah diklik, maka kita klik sudut titik C ke pertengahan ini. Nah, dengan demikian akan muncul 8,94 cm. Nah, jarak tersebut adalah jarak titik C ke bidang DPQH. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.